Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Cluster Random Sampling. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari teknik sampling. Teknik sampling itu sendiri adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya itu harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Menurut Dallon, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel. Yang pertama yaitu menentukan populasi, mencari data akurat unit populasi. Yang ketiga adalah memilih sampel yang representatif. Dan yang terakhir adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Di makalah kami ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu sampel acak atau probability sampling. Yang kedua adalah sampel non-acak atau non-probability sampling. Selanjutnya adalah probability sampling itu sendiri, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada beberapa jenis dari teknik probability sampling. Yang pertama yaitu sample random sampling. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Yang terakhir adalah cluster sampling. Lanjut yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling itu sendiri adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis dari teknik probability sampling ini yaitu sampling sistematis, yang kedua adalah sampling kota, yang ketiga adalah sampling aksidental, yang keempat adalah sampling purposive, yang kelima adalah sampling jenuh, yang terakhir adalah snowball sampling. Langsung saja ya menuju ke materi saya yaitu cluster sampling. Cluster sampling adalah pengambilan sampel di mana kelompok-kelompok bukan individu itu yang dipilih secara acak. Cluster sampling ini bisa berupa komunitas, negara bagian, distrik, sekolah, dan lain sebagainya. Di makalah ini ada menurut Margono, yaitu teknik sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Langsung saja pada contohnya di makalah juga ada, di PPT juga ada, yaitu misalkan penduduk Indonesia yang tidak suka pelajaran matematika, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah diterapkan. Jadi tidak individu per orang ya, jadi diambilnya itu sesuai dengan daerah populasi. Ada contoh lagi yaitu misalkan ada kecamatan yang terdiri dari 20 desa. Peneliti ini mengamati masalah kemiskinan pada pedesaan tersebut. Diketahui pula penduduk di beberapa desa mempunyai keragaman yang hampir sama dalam beberapa hal. Banyak keragaman dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau penghasilan. Karena di setiap desa atau sebagai klaster ini memiliki karakteristik yang hampir sama satu sama lain, maka yang diambil itu hanya satu sampel. Yang diambil itu hanya desa itu diambil hanya mewakili satu sampel. Jadi tidak semua desa itu dijadikan sampel, jadi yang diambil itu hanya satu desa. Karena di 20 desa dalam satu kecamatan ini memiliki berbagai keragaman yang sama. Jadi seperti itu contohnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salma tadi. Langkah dan tips cluster sampling. Pertama, tentukan sampel. Itu tentukan target audiens atau dan ukuran sampelnya. Yang kedua, ciptakan dan evaluasi sumber sampling.
Ciptakan sumber sampling dengan cara menggunakan sumber yang sudah ada atau menciptakannya sendiri sesuai dengan audiens target Anda. Lakukan evaluasi sumber sampling berdasarkan cangkupan dan pengelompokan sesuai dengan keperluan Anda. Yang ketiga, tentukan kelompok. Tentukan jumlah kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama secara merata ke dalam setiap kelompok. Pastikan setiap kelompok ini berbeda dari satu sama lain. Yang keempat, pilih klaster. Pilih klaster secara acak untuk sampling. Selanjutnya, segmentasi geografis atau pembagian ya. Ini segmentasi berdasarkan geografis menjadi salah satu parameter paling umum untuk dijadikan dalam klaster sampling. Selanjutnya, bentuk subtipe. Klaster sampling adalah teknik sampling di mana tahapan sampling dikerucutkan pada subtipe one stage atau multi stage, yang lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah. Ya. Untuk menghasilkan cluster sampling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, berdasarkan pada jumlah langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk meraih sampel cluster. Terus cara yang kedua, mengklasifikasikan cluster sampling adalah melalui perwakilan tiap kelompok pada keseluruhan cluster. Selanjutnya akan dibahas klasifikasi pertama, karena klasifikasi ini yang paling banyak diterapkan pada cluster sampling. Seringkali proses cluster sampling memang melalui tahap-tahap tertentu. Tahap di sini diartikan sebagai langkah yang diambil untuk mencapai sampel yang diinginkan. Maka dari itu, cluster sampling dapat dibagi menjadi metode one stage cluster sampling, two stage cluster sampling, dan multi stage cluster sampling. Pertama, saya akan menjelaskan tentang one stage cluster sampling. Misalnya, seorang peneliti hendak melakukan pemilihan lokasi di wilayah provinsi A dengan pertimbangan bahwa provinsi A begitu luas, maka diputuskan untuk menggunakan sampling cluster. Wilayah provinsi A dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dinamakan kabupaten atau kota. Diketahui bahwasanya misal di provinsi A terdapat 26 kabupaten atau kota. Yang ditanyakan itu berapakah ukuran sampel pada one stage cluster? Terus untuk menjawabnya, gunakan rumus ini. N kecil 1 sama dengan N kali def. F-nya kurang 1, maaf ya. Notasinya ada di sebelah. Nanti PowerPoint-nya dikirim. N1 yaitu sampel untuk tahap pertama. Ini harusnya N kecil ya. N kecil sama dengan sampel untuk unit primer, NO sama dengan sampel asumsi, D sampling error, T koefisien kepercayaan, P dan Q parameter proporsi binominal, def sama dengan design effect, dan N besar itu untuk populasi untuk unit primer. Ini rumusnya. Dari soal tersebut, kita dapat ketahui dan tentukan hal-hal sebagai berikut. Maaf ya, ini N kecil lagi nih tadi kabupatennya. N kecil sama dengan 26 kabupaten atau 26 unit primer. Terus D 0,07 ditentukan peneliti, dan T
sama dengan 1,96. Yang ini kayaknya sudah dijelaskan Bu dosen kemarin. Yang satunya ada 2,57 kayaknya kalau nggak salah. Saya ambil yang ini 1,96. P dan Q ini 50%. Itu kan peneliti. Terus jawabannya ini NO sama dengan dalam kurung 1,696 kuadrat dalam kurung lagi dari 0,50 dalam kurung lagi 0,50 per dalam kurung 0,07 kuadrat sama dengan 196. Sampel asumsi ya. Ini V sama dengan dalam kurung 0,07 per 196 kuadrat sama dengan 0,001276. Terus N sama dengan 196 per dalam kurung 1 tambah 196 per 26. Sama dengan ini 22,96 dibulatkan menjadi 23 ya. 22,95 dibulatkan menjadi 23. Nah, ini sampel untuk tahap pertama ini sama dengan hasil ini tadi 26 dikalikan ini 0,117 defnya tadi dikalikan defnya. Ini defnya sama dengan 3. Jadi ukuran sampel pada one stack cluster adalah sekurang-kurangnya 3 unit primer atau kabupaten atau kota. Terus selanjutnya ini two stack cluster. Peneliti masih merasa bahwa wilayah tersebut masih begitu luas untuk meneliti per kabupaten, susah ya, besar. Karenanya peneliti hendak melakukan klaster lagi. Misalnya terdapat 3 unit primer kabupaten. Pertama B1, kedua B2, ketiga B3. Diketahui B1 memiliki 18 kecamatan. Terus Kabupaten B2 memiliki 20 kecamatan dan Kabupaten B3 memiliki 30 kecamatan. Ditanyakan berapa ukuran sampel untuk memilih masing-masing unit sekunder terpilih tersebut. Sama kayak tadi ya rumusnya. Bedanya ini N2 sama dengan N kali def. Ini sampel yang kedua ini N2 ini. Nah, ini benar N kecil ya, sampel untuk unit sekunder. NO sama dengan sampel untuk asumsi, dan D sampling error, T koefisien kepercayaan, dan seterusnya. Terus ini dapat jawabannya sama seperti tadi. Ini hasilnya. Kabupaten B1 jadi 2 unit sekunder kecamatan, Kabupaten B2 3 unit sekunder kecamatan, dan B3 ini 6 unit sekunder kecamatan. Dari itu sektor didapatkan seluruhnya 11 unit kecamatan. Terus unit-unit tersebut masih terlalu besar, karena peneliti hendak melakukan stack cluster lagi untuk mengerucut ya. Soalnya satu kecamatan terdapat 20 desa, ada yang 23 desa,
Jadi dikerucutkan lagi dengan multi-stage cluster sampling. Caranya seperti tadi ya. Ini sama. Ini notasinya sama ya. N kecil harusnya sama dengan 20 desa ini. Sama. Jawabannya ini. Dan hasilnya ini. Provinsi A terdapat 26 kabupaten kota. Yang terpilih yaitu ini 3 kota. Satu kota terdapat 18 kecamatan, B1 8, kabupaten B2 26 kecamatan, B3 30 kecamatan. Nah, ini dikerucutkan lagi ini dengan cara two-stage cluster. Kecamatan B11 20 desa, kecamatan B12 23 desa, dan seterusnya. Nah, ini dikerucutkan lagi menjadi ini 2 desa, 2 desa, 3 desa. Intinya mengerucut ya, sampling cluster. Selanjutnya akan dijelaskan kekurangan dan kelebihan lemma Huda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari cluster sampling. Sebagai bagian dari teknik probability sampling, tidak dapat ditampik bahwa metode cluster sampling memiliki kelemahan, yakni bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Problematika yang satu ini tentu berbeda dengan mayoritas teknik sampling lain yang memiliki alternatif lain agar tetap bisa diaplikasikan. Persentase human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Namun di balik kelemahan tersebut, cluster sampling memiliki keunggulan yang lebih mendominasi, yaitu efektif dan efisien dari segi tenaga, waktu, dan anggaran biaya. Dapat mencakup populasi yang luas, meminimalisir variabel yang membingungkan. Terus, apabila prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki persentase yang tinggi. Melalui pengertian elemen contoh dan kelebihan serta kekurangannya, cluster sampling adalah metode pengambilan sampel secara random yang cukup layak untuk diterapkan terutama untuk penelitian-penelitian yang sesuai dengan kriteria pengaplikasiannya atau memang dirancang khusus untuk teknik tersebut. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.